pusat kegiatan namanya Petani Nakal di Desa Taupe. Saat ini kami kelompok kali suara kelompok kasih saudara ya. Kami didampingi oleh Ibu penyuluh pertanian lapangan Ibu Arniati. Kemudian ada Bapak Rara beserta Mama Rara. Mereka telah melaksanakan pertanian ini sudah berapa tahun? sejak tahun Ya kalau kita beralih ke tanaman semusim ini, ya sejak dari tahun 2004. Sejak tahun 2004, itu saya sudah berpuluh tahun ya. Jadi kedatangan kita di tempat ini pertama karena Bapak Rara dan Mama Rara ini memang sudah menekuni pertanian ini sejak dari dahulu ya. Kemudian bisa dikata asam garamnya bercocok tanam khususnya sayur-sayuran, tanaman hortikultura mereka sudah hafal. Mereka sudah studi banding kemana-mana, hampir seluruh Indonesia. Ada utusan-utusan keluar untuk mewakili petani Kabupaten Mamasa, biasanya Bapak Ibu ini yang diutus. Jadi dalam hal penguasaan teknologi aspek budidaya, mereka sudah luar biasa, mereka sudah bisa menguasai. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di wilayah kerja Ibu Arniati ini mereka sudah fokus untuk berusaha di tanaman sayur-sayuran yang menjadi salah satu tujuan pembangunan pertanian Kabupaten Mamasa, itu peningkatan produksi terfokus kepada hortikultura ya sayur-sayuran, karena memang topografi kita di Kabupaten Mamasa ini memang sangat cocok untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran dataran tinggi. Sebagai gambaran bahwa Bapak Rara dan Mama Rara beserta petani-petani yang dibina dalam satu kelompok ya, itu mengembangkan tanaman dengan sistem organik. Mereka tidak menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Jadi garansi pupuk apa produk yang mereka hasilkan itu bebas dari zat kimia, sehingga aman dikonsumsi oleh semua masyarakat. Nah, sekarang kami mau sedikit bincang-bincang dengan kedua beliau serta Ibu Bel, kalau dibantu ya Bu ya. Nanti Ibu PPL bantu saya. Tanaman apa saja yang dikembangkan di lahan pertanian sekarang Pak? Kalau jenis-jenis tanaman itu memang banyak varietas yang kita budidaya, karena itu kita berikan judul di tempat kegiatan ini bilang kios hijau. Jadi kios dalam artian kios hijau di sini, jadi kita akan melayani tetangga. Jadi kami konsumen itu ya keluarga yang dekat di mana kita bermukim. Jadi apa saja kebutuhan kita usahakan, itu apa kebutuhan masyarakat di sekitar kita ya harus ada. Ya, contohnya kalau ada masuk yang cari misalnya sayur kol, nah kebetulan kalau kita tidak tanam berarti uangnya tidak tinggal di kios hijau. Iya. Jadi kita itu ya pokoknya yang bisa tumbuh di sini kita usahakan tanam. Ya. Contohnya boncis, bayam, tomat, sawi, kacang merah, kacang panjang. Semua kacang-kacangan tumbuh ya. Kacang-kacangan semua. Sawi-sawian tumbuh. Ya. Terong juga mungkin. Ya, terong. Terus tadi saya tertarik pada ada satu tomat di atas yang merambat Pak. Itu tomat apa namanya itu yang besar-besar buahnya? Kalau yang itu sebenarnya saya sudah lupa namanya. Itu tomat karena itu dari Amerika. Oh, dari Amerika. Tapi sebenarnya itu tomat dulu. Dia juga pendek, satu kali musim juga. Oh. Tapi karena saya tertarik dengan ini caranya berbuah dan modelnya, jadi saya berupaya lakukan kenakalan di situ.
Oh iya iya iya. Artinya Ya. kenakalan artinya? Itu kenakalan saya itu karena saya lihat ada tomat lokal di sini yang biasa tahan lama, Ya. loh. Ya. Walaupun modelnya kecil, Iya iya. tapi tumbuhnya itu lama. Oh iya iya. Nah, di situ saya silangkan, Wow. silangkan dan puji Tuhan ya bisa jadi seperti itu. Jadi ini tomat sudah pernah waktu kita masih di apa namanya itu Minanga, itu ada sampai 9 meter batangnya. Tanaman gitu. Jadi yang menarik saya itu karena modelnya dan bagus buahnya, tapi cuman ya dia juga satu kali musim mati lagi. Jadi di situ saya berpikir harus kita nakali ini Oh iya. karena bagus. Ya mantap. Ya itu tomatnya. Kalau ini jenis apa namanya? Jenis cabai. Ada pernah saya lihat paprika. Ya paprika. Paprika itu masih dikembangkan sini sekarang. Ya masih ada itu, masih ada juga ada itu ada buahnya sebentar. Itu kan maksudnya menimbulkan kenakalan saya di situ. Iya. Paprika kan sayur. Ya. Sedangkan tapi rasanya artinya tidak ada rasa-rasa pedisnya. Oh iya. Ya, artinya muncul lagi Iya. pemikiran kalau paprika ini rasa pedis, wah luar biasa. Oh iya iya iya. Ya, di Iya. situ kita ambil lombok yang Pedis. merah itu yang panjang, Iya. di situ saya serbuk. Hmm. Sesudah itu kita coba-coba, betul ada rasa-rasa tapi sedikit sekali rasa pedasnya. Iya. Jadi di sini diciptakan, di sini Bapak Rara dan Mama Rara ini menciptakan berbagai produk dengan rasa baru. Jadi di sini mereka menyilangkan itu pengetahuan didapatkan secara alamiah. Ya, alam Tanpa saja. pokoknya cuma hanya mencoba dari modal mencoba sehingga tercipta jenis tanaman-tanaman baru dengan rasa-rasa baru. Ya, contohnya misalnya paprika disilangkan, kalau paprika itu dirasakan pedas disilangkan dengan tidak ada pedasnya kalau paprika. Paprika itu tidak pedas, terus disilangkan dengan tomat, dengan lombok yang pedas, akhirnya terasa pedas. Jadi tidak perlu lagi pakai lombok ketika luar biasa. Ada lagi tuh Pak, kentangnya, kentang ungu. Ada lagi kentang ungu. Iya. Ada lagi kentang ungu yang dikembangkan. Terus pangsa pasarnya bagaimana, teman-teman? Kalau pasarnya, ya kan kita itu hanya melayani saja konsumen di sekitar kita. Jadi selama ini kan tidak pernah dirasakan kendala di pasaran. Oh iya iya. Nah, Biasa aku jual 12.000 saja 1 kilo. Aduh. Iya, ya disesuaikan. kan dia. Iya. Ya toh dia sana kali nona dia ya 3 kilo satu pohon. Kentang ungu. Iya, dia kan dijual. Jadi di sini sudah dikembangkan kentang ungu. Iya. Hasil persilangan sendiri. Tidak begini. Nah, bagaimana ceritanya itu kentang ungu? Itu kentang ungu memang sudah ada, tapi cuman ada kentang ungu ya kurang bagus lah, artinya belum memuaskan saya. Mungkin belum sesuai dengan iklimnya. Ya. Jadi Didatangkan, iya. maka muncul lagi kenakalan. Saya ambil bunga yang kentang biasa, baru saya serbukan di situ. Biji itu saya tanam, maka jadilah ada yang sampai panjang begini. Iya. Bisa dorak tapak. Nah, dia siapa dia mau contoh atau? Ya. Ya kok bangka tua lah ya tuh kami. Jadi di sini diciptakan berbagai jenis Ya tuh serba komunitas mencoba unggulan lihat gitu. jambe Terus makanya. mencoba sehingga di sini jika bapak-bapak ibu sekalian yang menyaksikan ini bisa berkunjung ke sini akan menyaksikan produk-produk baru. Inilah jenis kentang ungu. Jenis kentang ungu yang malah di pihak Nadita ini Dagingnya. ya, Anak lah mariri-ririlan bahwa dagingnya. memang ini ungu. Itu ya ungu, nah. Ya ungu lah, kulitnya saja yang ungu. Oh, kulitnya yang ungu. Iya, cuma kuning-kuning di dalam. Ah, ini.
pondok le mami. Dilihat kelihatan ungu, tapi di dalam ternyata kuning. Iya. Inilah hasil seleksi yang diciptakan di tempat ini. Terus pertanyaan lagi Pak Temu Tua, maka bagaimana ceritanya sehingga bisa dikatakan pusat kegiatan petani nakal? Nakal itu maksudnya bagaimana? Ya ini kita berikan julukan nakal karena saya itu tidak memikirkan resiko. Oh iya. Setiap saya mau berbuat ada sesuatu saya mau ingin capai, itu saya tidak pernah memikirkan risiko. Iya. Apa saja risiko yang penting saya coba. Ya. Luar biasa. Jadi maksudnya itu petani nakal selalu mencoba bagaimana teknologi baru ya. Termasuk penjilangan tanaman, bagaimana supaya tercipta atau lahir sebuah jenis atau rasa tanaman baru yang ada di sini. Jadi ada keluar biasaan. Agak-agak apa namanya, yang ingin kita capai itu varietas baru lah. Ya, menciptakan varietas baru sehingga dikatakan petani nakal. Ya pare pan apakah kawin serbu ko ambe maton dia pare kita mo. Omang kalau kawin. Iyo. Nah, anam dia ki pa. Ano pa ito ay timpa. Makan dia naik tanten dia. Kan nanu to ya to pare mana lagi napa si kawin serbu kristal. Oh, tangi ito daya to hindi Akar ka to. nakuhaan tahu nakuhaan nan tabel. Yati tinakuhaan Thailand no. Oh, Thailand. Oh iya, Iya. Thailand. Jadi di sini diciptakan varietas baru dengan cuman hasil pengalaman sendiri, hasil Iya. uji coba sendiri. Ya, kenakalan na. Semoga pemegang kebijakan bisa memantau ke sini. Terus ini kemiringan tanah seperti ini bagaimana caranya menyiasati sehingga bisa ditanami tanaman ini kemiringannya sampai mungkin sekitar 70% ini. Iya. Ada sampai 70 derajat ini. Kalau kemiringan di sana. 70 derajat ya. Jadi di teras sering. Di teras sering. Tapi luar biasa volatilisnya Pak. Ini. Di sini kami bersama-sama dengan Ibu Penyuluh mau bertanya juga dengan Ibu Penyuluh bagaimana suka dukanya berada di wilayah kerja Ibu di sini. Ya, sukanya dulu Pak yang di saat saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya petani dan mempunyai masalah dan kita sama-sama bisa menyelesaikan masalahnya, itulah hal yang sangat luar biasa buat saya bahwa saya juga kan penyuluh hadir di tengah-tengah masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya. Bukannya Pak yang saya sebagai penyuluh karena daerah Desa Tope ini sangat luas, karena di sini Pak Desa Tope masih ada di sebelah lagi 2 dusun Nek dengan dusun kanan. Di sana Pak tidak jalanannya masih rusak dan kalau hujannya tidak bisa dilalui kendaraan. Jadi di saat saya akan melakukan kunjungan ke sana kalau musim hujannya saya jalan kaki. Biasa. Jadi harapan saya ke depan kalau ada dari pihak dinas yang bisa membuka jalan ke sana supaya masyarakat juga kalau ada hasilnya Pak bisa dia langsung tidak kendala lagi dalam masalah pemasaran. Dan saya bersyukur di Desa Tope ini jalanannya ke Dusun Kumbang, Dusun Rantai dan juga Dusun Pala jalanannya sudah bagus, jadi saya tidak terkendali lagi Pak karena bisa walaupun hujan masih bisa lewat kendaraan. Dan yang kedua saya bersyukur bahwa di Desa Tope ada Pak Markus, Ketua Kelompok Tani Kaluis Nusantara yang sangat mempunyai pengalaman yang begitu banyak dan membawa virus kebaikan di tengah-tengah masyarakat Tope, khususnya masyarakat tani. Sampai saat ini Pak banyak kelompok tani yang termotivasi untuk berkelompok tani. Oh iya. Oh Pak, mohon maaf Pak Markus nama anunya? Pak Markus. Oh iya, Pak Markus luar biasa. Pak Markus. Kami biasa panggil Bapak Rara ini Bapak Rara lebih dikenal ya.
Nah, terus ibu dalam pengembangan apa dalam membina kelompok tani, berapa kelompok tani yang dibina di Desa Topi sekarang? Mangal. Kelompok tani sekarang Pak yang ada di Desa Topi yang terdaftar secara Saya online Pak tak pada tok balu nak. 22 Ada tau mak walu. kelompok tapi yang Dah aktif kok, Pak. sekarang 7 kelompok tani. Itu kelompok tani. Luar biasa. Itu dilalui dengan jalan kaki. Iya 16 Iyo. 17 kan. 16 17 karena Kami ni ko da jasa mi belaki. Alasan Namani pembatalan batal. mungkin ya. Umba dek tongnya dari tujuh. provinsi. Oh, provinsi. Iyo. Akhirnya diganti dengan bawang putih. Ya, anu ile. Man tanam muka laku kasih na tak kemudian malio ya itu satu kendala. Makanya inde unggaraga kan kami di bela le tanam semua jenis tanaman apa kebutuhan na konsumen senampeang ya dengki beni. Oh, iya. Anaya ke artinya lah dengan komoditi mesa komoditi tapi dengan lo pasarkan itu tidak masalah. Betul. Maka ya mukan teken dalaki nang itu ke sanda-sanda babang kiparok di Sehingga- bela sehingga- yang penting ada uang untuk hari-hari. Memang nak apa di taronin nak. Iya. Udah siapa udah jadi panen tanam. Waktu sih. Harus banyak macamnya. Karena tak kita den Iyo, lama den den tek pula susin delangan duri to menono ya oto se malah hasil ya. Iya tak pak budak-budak tahu mak Den kan di ben nak atau di dempo di ben kita pisan tanah kolu inde rokole ah. Iya, Dempot. pimpinan. Di ben kan ni ko bibit kolu kitanan. Partner. Ke bos itu ada Ya tanda na ko joko lupa oh aka kebetulan mak Natal kerupunan kan ni de tahu ketok kesehatan jo mai tondo kanggan na keluarga di tombon ni koyo luba ba di popas salama pada liu pada ko ben joko ya la bina di bembale di bembai Tantang abu udah dia. tanda na buda den kasih 5 kilo Kue. kau kasih tende roko pira ka dua Pira tuh setengah hektar. setengah hektar Pak masih pak Murah. tomate pak talip. Iya tapi Iya, kan iya, apalagi iya. Pasai. Iya, Kayak murah, apalagi nasi murah, tomat murah, Pak, murah. murah. Iya. Murah. Nasi itu ada Untuk murah. kule berhasil nagegi ko joko Ya, di pulau minta cek jam deh. Iya. Dek dampak ini dia. Indo jo cek dah memang Setengah Ya, hektar. atlet Oh, tuh, di yo. benak jumai tidak sampai 10% dijual busuk. busu oh ya mau kami tujuh artinya kendalaki kini to ke mesti Pemasaran. iyo masalah Ini pemasaran Jadi kue lah fokus tahu mesa Iya. komoditi. ya indele ke artinya inde rangi lah ko penyulu kita ke mi buda inde ke lompo anna dengan se me bimbing artinya mesa komoditi supaya den napasarkan tahu ya dadi itu yo. Iya, Nah, sedangkan kami babang kami bisa kami tuh tiap minggu nabalo tahu inde bisa ki anu kitanan nih Iya. sapo ya memang te dengan ya mojo me pabuncu ke dalam pemasaran Pemasaran le. iyo makanya toke mi sembarang di tanah yang penting ada uang lea Betul. den ni na para lui tahu pasti ya den mina ala kese ya makanya sembarang mau tananan di tanah Sistem kios sampai pakai tak. Ya, melayani. na bawang daun di napea tahu bawang merah apa segala ya pantas Malah- dem di beni kese Makanya tanam sedikit-sedikit. iyo makanya Tidak fokus pada Ya. satu komoditas. Iya. akan de kami bela ki jon dicek dan le ya bayangkan sekitar 4 hektar itu jui ya mau mangka tujuh kurang bolan tanah toh kata tuh bola Bawang merah. bawang merah 15 hektar mangka sami ki ukurin de jom yang gane ternyata itu Batal. tidak ada batal man Kapan di besar ya? ya sudah nale lah 70 mita na sapo to ke tak pamama matana bayangkan jam 3 le subuh rokom tende bela umpayo sete ulun ne Betul. tak tu den lama la parapa matana ke jam 3 mio akan de jodal lele lo tende na batin de ampoku yo mai anu tanah lo anu mak PKL lo apo tetap maleke dun de jodal le si pada kati ana anu mo ti amato do murai memang Jadi teh juga malam pagi anu nih le POC pupuk cair le. Bisa pupuk cair tapi organik di. Organik. oh iya malah tuh yo kan itu waktu datang bibit ya cuma anu nambe muna fokus akan aku mudah-mudahan bisa jadi nah malah tuh bantu Kabupaten Mamasa ke bala ki tahu kak dah di bawang putih ternyata gagal tahu kak nakaka uran nalo Oh iya. mangkan naik koi tanah na palone kurang padahal jangan na dek kile tamasan pokoknya itu saja di fokus ya tekang kai sita doi
Ikuan neton de ponggawan na siya tak mo aku pak. Kalau ku bali ang pasa akasi pada ninu, te nakunal di tahu kabarinding. Ya lama kamu kan kami banyanggar ya karena kuan nambemu. Bisa juga. Ada efek positif ini petroorganik untuk Dulu juga tuh ada. Ini kan anak kita ini soalnya siapa yang demai karena budak kok tamat tapian. iya li Lama betul. apa yang kita kentang Virus barangkali. boleh sebetulnya Iya, makanya demai kita yang rusak nakamu. Iya nak kelak mah tuh oli dende tak menambah sunnah pak no. Iya tuh hamana Mana? oli na bang putih. Jangan-jangan dem jual li na bang putih atau bibit di bas ya oh. Akasana den nol ilalan. oh jadi dia ini oli dari bawang putih Sampai belum tentu cocok iklimnya kok. iya Tapi kalau memang sudah dimasa ditangkar itu bibit, nggak jadi pasti jadi. yang mau habis kerja tuh